unik malahan Pak, malah enteng gitu Pak. Iya Pak. Oke ya. Seperti inilah ya kawan-kawan ya, suasana di salah satu desa terpencil terisolir ya. Dan kita bisa lihat ya, ini kondisinya seperti ini. Jalanannya sudah dibetonisasi ya misalnya. Nah, dan kita harus melewati jembatan seperti ini untuk menuju ke salah satu desa terpencil yang ada di tengah-tengah hutan dan jauh dari pusat keramaian kota. Pak, dan di sini saya akan mengunjungi salah satu rumah seorang janda desa yang tinggal terpencil di tengah-tengah hutan. Sudah kelihatan rumahnya itu ya, berada di pinggir hutan ya, dan jauh dari rumah-rumah warga yang lain ya pemirsa ya. Nah, kondisinya cukup sepi, sunyi, sepi dan jauh dari pusat keramaian ya pemirsa ya. Nah, bisa lihat ya, rumahnya ini benar-benar berada di pinggiran tengah hutan ya pemirsa. Nah, ini di belakang rumahnya juga ini apa namanya, dikelilingi hutan jati. Nah, jadi seperti inilah kondisi dan suasananya di salah satu sebuah desa terpencil, terisolir dan jauh dari pusat keramaian kota ya. Dan di sini hanya ada dua rumah terpencil, terisolir dan jauh dari pusat keramaian. Nah, dan di sini kita bisa lihat ya, ini ada hasil panen warga. Tuh, hasil panennya itu ya saya.
Jadi seperti inilah kondisi dan suasananya di salah satu desa terpencil tersembunyi di ujung pedalaman Gerobokan ya bangsa. Warga di sini seperti ini. Ini masih asri, rumah limasan yang masih kita jumpai, kita temui ya di area desa kali ini. Rumahnya itu sangat klasik sekali ya bangsa. Sangat klasik dan hanya ada 2 rumah saja yang beradaannya itu jauh dari pusat keramaian kota. Dan di sekelilingnya ini dikelilingi perkebunan seperti ini ya, dan pohon-pohon yang cukup besar-besar sekali. Jadi seperti inilah suasana dan kondisinya kita bisa lihat. Ada warga sedang panen jagung. Ada petani sedang bertani. Lebih panen ini Pak, lebih panen jagung. Panen ya. Jumpai kita temui ya rumah klasik Jawa yang masih sangat kuno sekali dilihat dari segi corak dindingnya, dan depan rumahnya ini pekarangannya, halamannya cukup luas sekali ya. Nah ini jadi seperti inilah kondisi dan suasananya ya di salah satu perkampungan terpencil terisolir yang ada di pedalaman Gerobokan ini ya kawan-kawan. Dan di samping depan sana itu sudah perkebunan, dan di sini hanya ada 10 rumah yang letaknya itu satu gerumbul atau satu dusun ya. Dan hanya ada 10 rumah di kawasan pedalaman Gerobokan yang berada di tengah-tengah hutan seperti ini ya pemirsa ya. Jadi seperti ini kondisinya ya. Oh, kacang nopo niku Bu? Oh, kacang hijau. Nggih. Damel wineh napa ngono Bu? Damel wineh. Nggih. Oh, saged damel bubur bareng nggih Bu, bubur kacang hijau niku. Lha bapake teng alas napa teng pundi Bu? Bapake? Oh, sing pas kula mriki niku. Oh, alah. Mula kok kula jarang semerep, biasane nggih nggih teng ngarepan ngajengan ngaten iki. Oh, alah. Berarti sing nggene kirek jenengan tok Bu mriki. Kalih nganu putrane niku. Oh, alah. Wong kadang nyok jagungan teng ngarepan mriki kula nak pas dolen mriki niku.
Niku lebutan panen jenengan Mati. Paman, pantikos. Oh, pantikos. Walah. Karo tengah kilo malah pantikos. Waduh. Ijen tuku terus cak. Jadi ukurannya kata tikus sih Madi. Lah tikos niat saiki. Bukan kacang hijau, lah nanti beriku gitu. Kula nomah aku mau kalau ora disemprot. Nggih. Lah gune Kang Slamet iki panen akeh. Kan Pak Des Slamet. Niat atusan bagus. Nggih, tapi yang mboten saged beto wangsul Madi. Teng alas mriko. Oh, teng Beakol langsungan berarti. Cara ajeng beto mriki nggih delene angel niku musim muda niku jeblok niku. Jadi bukan itu nih. Jadi seperti inilah kehidupan warga di salah satu desa terpencil yang ada di pedalaman Semarang, Jawa Tengah. Jadi seperti ini ya kondisi kehidupan warga di salah satu dipenuhi dengan hutan. Nah, dan di sini juga ini ada kandang ternak warga ini, karena mayoritas warga di sini itu sebagian besar adalah berternak ya, dan juga bertani ya pemirsa saya. Nah, dan kondisinya seperti ini ya kan kawan ya, suasananya di kampung, dan kita akan melihat kehidupan warga di salah satu perkampungan terpencil tersembunyi yang ada di pedalaman ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada kambingnya juga ini, karena mayoritas di sini itu ternak kambing seperti ini ya pemirsa, untuk kehidupan sehari-harinya ya pemirsa. Itu ada sebuah rumah juga ini, karena jarak dari ke rumah satu dengan ke rumah yang lain cukup lumayan jauh ya pemirsa. Kondisinya seperti ini, sangat sepi, sunyi, serasa kita ke kampung mati Wonosobo ya kan. Dan seperti inilah ya pemirsa, kondisi rumah-rumah di sini itu masih menggunakan kayu jati ini ya kan. Mantap sekali ya suasananya, mengajak kita bernostalgia lagi konsep zaman dulu era 80-an ya saya. Rumah di sini itu berbentuk limasan seperti ini ya kan. Rumahnya ini berbentuk limasan dan besar-besar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini menggunakan kayu jati semua ya. Sekelilingnya ini, di sekelilingnya juga ini ya rumah-rumah kayu seperti ini ya. Dan di depan rumahnya juga ini pekarangannya cukup luas ya, dan sangat bersih sekali. Saya rasa bernostalgia lagi ke zaman dulu era 80-an ya kan. Dengan ciri khas rumah-rumah di sini masih menggunakan kayu, dan juga dipenuhi dengan pepohonan yang begitu rimba sekali ya Pak. Ya. Jadi seperti ini kondisi dan suasananya masih sangat asri, alami ya, dan serasa bernostalgia lagi ke zaman dulu ya ini. Nah, dan mayoritas warga di sini sebagian besar adalah sebagai petani dan juga berternak ya pemirsa. Seperti di depan kita ini ada salah satu rumah limasan cewek kuno tempo dulu yang berada terpencil, terisolir, yang ada di pedalaman Jawa Tengah ya. Nah, dan ini juga ini ada kambing ternak lagi ya, karena di sini banyak sekali